Rati ahyunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum ila akhiril ayat. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum as-siyama wa sannantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yauma waladatu ummuh. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan, para habaib yang hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini, khusus guru kita yang kita cintai, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Husain bin Umar Al-Abbas, di mana beliau pada malam ini mengumpulkan kita di baitnya, yaitu dalam rangka haul ayahanda beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Salim radhiyallahu anhum. Haul yang keberapa Habib? 11. Ihda Ashar. Juga dalam rangka memperingati hari Isra wal Mi'raj Nabi Agung, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Itu mah tambahan dari saya. Oleh karena malam ini saudaraku seiman seagama saat kita, malam ini kita sudah berada di malam tanggal 18 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 12 hari lagi kita umat Islam di seantero dunia, di berbagai belahan dunia akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita doakan guru kita Al-Habib Husain bin Umar Al-Abbas beserta istri dan keluarganya, semoga dipanjangkan umurnya dalam kebarokahan, dalam istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik. Kita doakan semoga beliau dan keluarganya selalu disehatkan oleh Allah, diberikan kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, usaha yang barokah, anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang nantinya menjadi generasi penerus yang handal, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati para asatid, di antaranya yang sudah saya kenal di sini, yang kata Habib nggak asing lagi, namanya udah viral kemana-mana, udah ada di tiap-tiap channel YouTube, benar-benar bahkan di pohon-pohon nangka. Ya Witri guru Al-Mukarram Ustadz Kahirudin Yusuf dan para ustadz yang lainnya, saya belum kenal semua namanya nih, mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian insya Allah sedikit pun ya tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga khusus Bapak RT berapa nih? RT Amarilis, nomornya RT 07 R14. Gimana Habib nih? Kayaknya Habib jarang di sini nih. RT 07 RW 011 ya RT RW 14. Kita doakan ya Pak RT dan keluarganya
juga Pak RW dan keluarganya, para tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya. Semoga dianugerahi oleh Allah umur yang panjang yang barokah, kesehatan yang barokah, yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga para generasi penerus, para santriawan, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Tadi saya dikasih waktu untuk sedikit menyampaikan mau'izatul hasanat Islamiyah pada malam ini, ya kurang lebih sekitar 10 menit lah. Ini udah menit, tinggal 6 menit lagi. 2 jam. 2 jam ya, 2 jam kurang 1 jam 50 menit. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harus menyampaikan 3 hal. Pertama tentang Isra Mi'raj. Yang kedua materi tentang menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga tentang haul. Saya bingung nih, dari mana mulainya ya? Udah, tiga-tiganya saya rangkum dalam sebuah hadis dah. Sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oral Islam wa qawaiduddin salasun, paman taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wassalatul maktubah, wasaumu ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, oral Islam wa qawaiduddin salasun, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang paling fundamental, yang wajib dipertahankan, yang wajib diamalkan, jangan sampai dilepas, jangan sampai ditinggalkan. Itu ada 3 perkara. Kata beliau dalam hadis ini, paman taroka wahidatan, maka barang siapa yang meninggalkan satu minhunna dari yang 3 perkara tersebut, bahwa biha kafir, maka dengannya ia akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Di mana berdasarkan Al-Quran bahwa orang kafir itu kalau mati nanti di akhirat tempat kembalinya neraka untuk selama-lamanya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang syirik kepada Allah, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim, termasuk ya orang-orang yang selalu menumpuk-numpuk dosa, orang-orang yang merusak keimanannya dengan berbuat zalim kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para kiai, itu mereka nanti oleh Allah akan dijadikan BBAN. What are you now BBAN? Now ente bahan bakar api neraka, kan ada BBM, ada BBAN. Kalau BBM bahan bakar minyak goreng langka sekarang, mahal lagi. Nah itu orang zalim itu yang menumpuk minyak goreng udah masuk neraka tuh. Ya menyengsarakan rakyat itu. Iya, mereka nggak sengsara, rakyat kecil sengsara itu. Betul. Betul. Usi jangan nih. Usi jangan nih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti aja santai aja. Ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan satu dari yang 3 perkara tersebut, di mana yang 3 perkara tersebut kata Nabi adalah umrah Islam wa qawaiduddin, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar.
Adapun yang 3 perkara tersebut yang wajib kita amalkan, wajib kita pertahankan, tidak boleh dilepas, tidak boleh tinggal, karena apabila ditinggalkan, dilepaskan, menyebabkan kita akan mati dalam keadaan kafir. Pertama kata Nabi, syahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadah, di mana syahadah ini ada 2. Yang pertama syahadatullah, syahadat Allah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadatul Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat ini wajib digabung menjadi satu, tidak boleh dipisahkan. Dua-duanya wajib dibaca, tidak boleh hanya dibaca salah satunya. Ketika 2 syahadat tersebut digabung, maka disebut syahadatain, artinya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini wajib kita pertahankan, jangan dilepas, jangan diruksak. Karena dengan ruksaknya 2 kalimat syahadat yang kita miliki, dengan sebab kita melepaskan 2 kalimat syahadat, meninggalkan 2 kalimat syahadat, maka pasti kita mati dalam keadaan kafir. Orang kafir aja kalau mau masuk Islam baca apa? Orang Kristen masuk Islam baca apa? Baca surat tanah, Yasin. Baca Yasin. Kita mau nikah baca apa dulu? Syahadat. Nah, itu yang pertama, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Tapi yang pertama belum ada hukum. Ada hubungannya dengan haul. Saya kaitkan dengan buah hadis, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Man sing sapa wong kana kang ono ya sikman apa akhiru kalamihi, akhir kalame sikman, akhir ucapane sikman, la ilaha illallah, iku ucapan la ilaha illallah, dakhala maka bakal manjing ya sikman al jannata ing sawarga. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya, dikala menghembuskan napasnya yang terakhir, dikala nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israel, saat itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dijamin masuk surga. Makanya kalau umpama ada abuya mengatakan masa masuk surga dengan ucapan la ilallah, ada nggak begitu? Ada yang begitu? Tolong apa goblok? Tolong apa goblok? Goblok apa tolong? Ngomong depan gua tempeleng lu. Tadi yang menentang sabda Rasul, emang lu siapa menentang sabda Rasul? Rasulullah aja mengatakan man kana akhir kalami la ilaha illallah, itu Rasulullah panutan kita. Lu umat siapa menentang Rasul? Barang siapa berani menentang Rasulullah, menentang sabda-sabda Rasul, hadis-hadis Nabi, barang siapa yang berani menentang firman-firman Allah, kalam Allah, wahyu Allah, berani tentang, barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, maka dia wajib masuk neraka. Siapa yang bilang? Gua yang bilang. Lu marah sama gua? Ayo pancau sama gua. Gua nggak terima Islam dihina karena gua beragama Islam, betul? Siapapun yang merasa tidak beragama Islam, kalau Islam dihina jangan diam aja, harus merasa sakit. Ketika diri saya yang dihina, dicaci maki, nggak masalah kalau pribadi mah, tapi ketika agama saya yang dihina, saya nggak terima. Itu tandanya kita orang Islam, tandanya di hati kita masih ada tandanya kita cinta sama Allah dan Rasulullah. Insya Allah orang yang cinta kepada Allah Rasul masuk surga. Amin. Ada siapa? Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku nanti dalam surga. Percaya enggak? Ini ucapan siapa? Ucapan Rasulullah. Kalau kita meragukan kebenaran ucapan Rasul, kita murtad.
Karena kita sudah mengatakan amantu bi Rasul wa bima qala Rasul, aku beriman kepada Rasul dan aku beriman pula kepada sabda-sabda Rasulullah. Makanya kalau kita mengaku beriman kepada Rasul tapi mengingkari sabda Rasul, berarti kita telah murtad. Nauzubillah min dzalik. Jadi man ahabbani karena mai pidana, man sing sapa uang ahabba kami kacinta seiman ni ingsun karena maka ono iman mai ikut tetap saka itu pidana ikut tetap ing dalam sawarga. Ngertos? Ngertos. Orang gelem. Baik. Cuma ini kan yang tadi kan hadis. Cuma mas saya mau disiirkan boleh enggak? Disiirkan boleh enggak? Pakai hadong boleh enggak? Opak-opak gumblong-gumblong, opak-opak gumblong-gumblong, opak-opak gumblong-gumblong, bebentur botol tabung wadi jempol. Biar selalu gitu pakai hadro. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Ahabani kana ma'i fil jannah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kaitannya dengan hadis tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya, yakni di saat menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan la ilaha, kalimat thayyibah yang diucapkan, kalimat tauhid yang diucapkan, kalimatun najah yang diucapkan, kalimat ikhlas yang diucapkan, kalimat hisnullah yang diucapkan, kalimat yang nilainya lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, kalimat yang nilainya lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Kalimat itu yang diucapkan di saat kita menghembuskan napas kita yang terakhir, maka kata Nabi, dakhala jannah, ia dijamin akan masuk surga. Yakin? Saya yakin. Almarhum almarhumlah ayah anda dari Habib Husain bin Umar Al-Attas, saya yakin di saat beliau menghembuskan napasnya yang terakhir, saya yakin banget beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Beliau meninggal dunia dengan membawa kalimat thayyibah, dengan membawa kalimat tauhid, dengan membawa kalimat ikhlas, najah, kalimat hisnullah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga almarhum beliau adalah masih min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita buktikan, kita manifestasikan, kita implementasikan, kita aplikasikan, kita realisasikan, kita wujudkan ke bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mencintai keluarga beliau. Kita wujudkan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mencintai anak cucu beliau, dengan mencintai keturunan beliau, dengan mencintai pewaris beliau, para alim ulama. Karena para alim ulama adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man akrama bakod akramani li annahu habibi, wa man akramani bakod akramallah li anni habibu. Barang siapa yang memuliakan, mencintai orang alim, mencintai memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku, karena ulama adalah kekasihku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang memuliakan aku, mencintai aku, maka sungguh ia telah memuliakan, telah mencintai Allah, karena aku adalah kekasih Allah. Kira-kira jelas nggak nih? Ini udah lewat dari 10 menit nih. Saya nanti didenda sama Habib nih. Nanti saya dikasih amplop doang. Bang, saya emang nggak butuh amplop, Bib. Seharusnya saya yang ngasih sama Habib nih, Bib. Saya ngasih, Bib. Buat bantu. Harus dibuktikan sekarang, ntar mah lupa lagi. Sekarang aja udah nih. Buat bantu tuh. Mumpung ingat, ntar lupa lagi ya. Kalau rekening aja. Iya. Saya yakin tuh, saya ngasih 100 bakal jadi 1 miliar, saya yakin. Yakin, karena doa beliau dijabah Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang hubungannya dengan haul. Ya, kemudian yang kedua yang hubungan dengan Isra Mi'raj langsung dipadukan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi hasil dari perjalanan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, beliau oleh Allah diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah menuju Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Itu terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah. Kemudian beliau dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke tempat yang lebih tinggi dari langit yang ke-7, Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha. Akhirnya beliau sampai di bawah aras. Ketika beliau sampai di bawah aras, beliau ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut lillah. Kedatangan beliau disambut oleh Allah. Allah mengucapkan salam langsung kepada beliau di hadapan beliau dengan ucapan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ucapan salam dari Allah untuk beliau, oleh beliau dijawab dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan seterusnya. Akhirnya Allah memerintahkan sholat pada waktu itu setelah langsung 50 waktu. Berat nggak mau waktu? Kalau umpama sampai saat ini ditetapkan kepada umat Islam laki-laki perempuan yang mukallaf yang sudah balik berakal sehat wajib sholat 50 waktu, kira-kira gimana? Berat nggak? Jujur aja, jangan ada bisa di antara kita. Berat nggak? Sanggup? Boro-boro waktu. Gua tahu lu subuh aja sering kesiangan lu. Gua tahu. Ada yang sih bosan. Subuh aja sering kesiangan, kadang-kadang nggak sholat subuh. Apalagi 50 waktu. Itu baru 5 waktu. Mungkin kalau 50 waktu, mungkin malam ini kita nggak ada di sini, mungkin lagi sholat kali ya. Lagi ibadah. Tapi ini juga ibadah, ibadah ini. Membuktikan kecintaan sama Rasulullah. Insya Allah dapat syafaat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, cerita singkat. Nah, konon katanya menurut keterangan dalam kitab ya Kisahul Mi'raj, di langit keempat Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, engkau diperintahkan apa? Engkau dan umatmu diperintahkan apa oleh Allah? Diperintahkan mendirikan sholat sehari semalam 50 waktu. Aduh, umatmu nggak akan kuat, umatmu nggak akan sanggup sehari semalam harus mendirikan sholat 50 waktu. Coba kamu kembali kepada Allah. Aduh, aku malu. Ya nggak apa-apa, malu juga daripada nanti umat berjalan dosa meninggalkan sholat. Udah kembali, minta diringankan. Cerita singkat, mondar mandir, bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah, bolak-balik terus dilakukan oleh Allah. Dikurangi 5 sebanyak 9 kali, akhirnya ditetapkan 5 waktu. Cerita singkatnya gitu. Kalau di kitabnya nggak gitu sih, panjang kitabnya mah. Nah, akhirnya ditetapkan 5 waktu, tapi kata Allah, aku tidak akan pernah mencabut kembali apa yang sudah aku tetapkan. Aku di awal sudah menetapkan 50 waktu. Walaupun aku kurangi dari 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi tetap barang siapa hamba-hambaku mendirikan sholat sehari semalam 5 waktu, maka akan tetap aku kasih pahala sama dengan pahala mendirikan sholat 50 waktu. Ini keuntungan kita buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Maka, kenapa orang Islam diwajibkan sholat, orang kafir tidak? Karena orang Islam sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ucapan 2 kalimat syahadatnya harus diimplementasikan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah mengatakan bahwa Tuhanku Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka buktikan ucapannya itu dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan dari sekian banyaknya perintah Allah, yang paling penting adalah sholat. Betul? Pentingnya kedudukan sholat dalam agama Islam itu seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Rasulullah bersabda, innama masal sholati fiddin kama masal rasi fid jasad. Sesungguhnya perumpamaan pentingnya kedudukan sholat 5 waktu dalam agama Islam itu seperti perumpamaan pentingnya kedudukan kepala pada badan kita. Anggota badan kita semuanya kaki penting nggak? Penting. Dengan kaki kita bisa berjalan, tangan penting. Penting, dengan tangan kita bisa bekerja. Coba tim Hado kalau tangannya 2 nggak ada, bisa nggak? Mau pakai kaki atau pakai kepala? Gitu. Penting, semuanya penting. Tapi dari sekian anggota badan kita, yang penting, yang paling terpenting adalah kepala. Buktinya mana? Buktinya manusia walaupun anggota badan yang lainnya ada lengkap, tapi kalau kepalanya hilang, mati nggak? Mati nggak? Anggota badan yang lain lengkap, tangan lengkap, kaki lengkap, semuanya lengkap. Sampai si Abdul Goblak juga ada. Tahu Abdul Goblak? Yang suka oblak-oblakan di bawah poster tuh. Ini mah Abdul Goblak tuh, oblak-oblakan. Nah, tapi kepala nggak ada. Kira-kira anggota badan yang lain berfungsi nggak? Berguna enggak? Enggak, udah jadi mayit, mati, dikubur, jadi bangkai.
Tapi sebaliknya, ya, walaupun tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, kepala masih ada, masih bisa hidup nggak? Bisa. Sampai ada sinetronnya itu, suster ngesot, dari kepalanya. Nah, berarti maksudnya kata Rasulullah, kalau ada orang Islam, ngaku Islam, tapi meninggalkan sholat, itu diibaratkan seperti badan tanpa kepala. Badan tanpa kepala, identiknya lebih pantasnya disebutnya manusia apa memedi? Hah? Mayit. Bukan memedi, bukan? Hah? Udah aja, saya bilang memedi aja nggak apa-apa ya. Ya. Badan tanpa kepala. Nih, besok ada yang datang ke sini. Assalamualaikum, minta bantuan untuk Isra Mi'raj. Tapi nggak ada kepalanya, dikasih nggak? Dikasih apa kabur? Karena yang datang bukan manusia, memedi. Nah, kalau orang Islam nggak pernah sholat, meninggalkan sholat, itu ibarat badan tanpa kepala, berarti Islam memedi. Bukan Islam memedi, orang itu memedi, bukan Islam. Kita nggak ada Islam memedi. Enak aja loh, Islam Nusantara aja nggak boleh, apa Islam memedi? Islam Nusantara aja udah nggak boleh itu. Nggak ada Islam Nusantara, nggak ada Islam aja udah tetap Islam udah. Nggak ada di Quran inna dina inna Islam Nusantara, nggak ada. Lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran 3 ayat 9. Nggak ada ayatnya berbunyi inna dina inda wahil is. Pakai Nusantara nggak? Nggak inna dina inda wahil Islam Nusantara, nggak ada. Nggak ada, di Quran ada nggak? Lihat aja sendiri sama lu. Sama lu. Nah, apalagi Islam memedi, nggak ada. Udah yang bukan cuma orangnya kebetulan mengaku Islam. Kebetulan yang nggak sholat istri kita, tiap malam bobo bareng, dipeluk, lah sama aja kita meluk memedi. Anak muda kawin sama perempuan pengantin baru, tapi istrinya nggak mau sholat. Pas malam pertama honeymoon ke Bali, honeymoon sama memedi. Kebetulan yang nggak mau sholat anak kita, tiap hari kasih jajan, kasih makan di paraban. Nanti orang Sunda mah sama aja, kita tiap hari maraban memedi. Nauzubillah min. Itulah pentingnya sholat. Sampai di akhir menjelang Rasul wafat, yang beliau wasiatkan apa? Sholat. As-sholat. Umatku jangan tinggalkan sholat. Nah, itu tentang sholat. Tentang menyambut Ramadan nanti oleh penceramah berikutnya. Alhamdulillah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sasieun sabeuneureun pamugi anu teuing kuring didugikeun ka Allah sing dijantenkeun ilmu manfaat ngabdi teu. Aing ngomong Sunda ieu. Aing orang Sunda asli ya. Aing orang Jakarta. Sasieun sabeuneureun pamugi anu teuing kuring didugikeun ka para jamaah sadayana. Ka Allah sing laras-laras dijantenkeun ilmu manfaat barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf, ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Saifuddin. Insyaallah apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Insyaallah menjadi ilmu buat kita, khususnya ilmu di yaumil qiyamah. Kita bisa bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah Rasulullah bertemu dengan kita dalam keadaan bahagia gembira, karena kita sebagai umat yang selalu menuntut ilmu daripada